Salam sejahtera bagi anak ibu semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Eliana SPD, guru kimia SMA Negeri 3 Bangku 1. Kali ini Ibu akan membahas tentang laju reaksi materi kelas 11 IPA. Reaksi adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan orde reaksi dan orde reaksi total. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan persamaan laju reaksi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan tetapan laju reaksi. Kita bahas satu persatu. Pengertian dari laju reaksi itu sendiri. Laju reaksi diukur berdasarkan perubahan konsentrasi zat bereaksi tiap satuan waktu atau bertambahnya hasil zat tiap satuan waktu. Bisa kita lihat rumusnya di bawah. Laju reaksi sama dengan berkurangnya perubahan konsentrasi per reaksi per satuan waktu, atau V sama dengan bertambahnya perubahan hasil reaksi per satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan bidang sentuh. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya juga semakin besar. Yang kedua, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka laju reaksinya juga semakin besar. Yang ketiga, suhu. Semakin besar suhu suatu larutan akan mempengaruhi laju reaksi, maka laju reaksi juga akan semakin besar. Yang terakhir adalah katalis. Katalis juga mempengaruhi laju reaksi, di mana katalis itu merupakan zat yang mempengaruhi laju reaksi tanpa mengalami perubahan kekal dalam reaksi tersebut. Perhatikan gambar di samping, bahwasanya permukaan luas bidang sentuh pada logam Fe bisa kita lihat. Ini ada serbu Fe dan batang Fe. Mana yang laju reaksinya lebih besar? Harus anak ibu ketahui bahwa serbu Fe ini laju reaksinya lebih besar daripada batang Fe. Karena laju reaksi di serbu Fe lebih cepat dia larut dibandingkan batang Fe. Setelah kita tahu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka sekarang kita akan membahas apa itu sebenarnya orde reaksi. Orde reaksi adalah bilangan pangkat yang menyatakan bertambahnya laju reaksi akibat naiknya konsentrasi. Misalnya, A pangkat X sama dengan B. X merupakan orde reaksi, A merupakan konsentrasi zat, B merupakan laju reaksi. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang persamaan laju reaksi. Perhatikan reaksi di samping, A ditambah B menjadi C ditambah D. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat N, di mana M merupakan orde reaksi untuk konsentrasi A, sementara N merupakan orde reaksi untuk konsentrasi B, di mana orde reaksi totalnya tinggal kita tambahkan saja M ditambah N. Setelah ibu jelaskan tadinya, bisa kita contohkan untuk menentukan orde reaksi, persamaan laju reaksi, dan tetapan laju reaksi. Dapat kita lihat reaksi di samping, 2NO ditambah 2H2O menjadi N2 ditambah 2H2O. Diperoleh data eksperimen sebagai berikut. Dari tabel bisa kita lihat, di sini ada 3 percobaan. Percobaan yang pertama, konsentrasi NO 0,1 molar. Percobaan kedua, konsentrasi NO sama dengan 0,1 molar.
Sementara percobaan 3 konsentrasi NO sama dengan 0,3 molar. Untuk konsentrasi H2 di percobaan pertama itu 0,1 molar, di percobaan kedua itu 0,5 molar, di percobaan ketiga 0,1 molar. Sementara laju reaksinya di percobaan pertama itu 3 molaritas per detik, di percobaan kedua 15 m per detik, di percobaan ketiga 27 m per detik. Itu contoh dari laju reaksi yang nantinya akan kita bahas satu-satu. Di sana yang perlu kamu cari adalah yang pertama, tentukan orde reaksinya masing-masing. Kemudian tentukan orde reaksi totalnya. Yang ketiga, menentukan persamaan laju reaksinya. Dan yang terakhir, menentukan tetapan laju. Ibu akan menjelaskan contoh soal untuk menentukan orde reaksi masing-masing. Yang kedua, menentukan tetapan laju reaksi. Dan yang ketiga, menentukan persamaan laju reaksi. Kita lihat dari contoh. Ya, dari tabel kita lihat ada 3 percobaan dari konsentrasi NO dan konsentrasi H2. Sekarang kita akan menentukan masing-masing. Yang pertama yang akan kita tentukan adalah orde reaksinya. Untuk menentukan orde reaksi dari H2, maka kita harus melihat yang sama dari konsentrasi yang sama dari percobaan. Kita lihat yang sama di percobaan 1 dan 2 ini sama dia konsentrasinya. Jadi untuk menentukan orde reaksi H2, kita lihat dari konsentrasi yang sama dari NO2. Kemudian kita masukkan yang sama tadi percobaan 1 dan 2 ya Nak ya. Kita lihat percobaan 1 dan 2, kita tulis rumusnya V2 per V1 sama dengan konsentrasi H2 per konsentrasi H2, kita tentukan N-nya. N itu menentukan orde reaksi dari H2. Tinggal anak ibu masukkan saja harga masing-masing. Kita lihat V2 itu konsentrasinya laju reaksinya itu 15. V1 laju reaksinya 3. Konsentrasi H2 di percobaan pertama itu 0,1, di percobaan kedua 0,5. Kita tulis 0,5 per 0,1. Kita pangkatkan N. Kemudian kita lihat 15 bagi 3 itu 5 sama dengan 0,5 dibagi 0,1 itu 5. Kita pangkatkan dengan N. Maka N sama dengan 1. Inilah orde reaksi dari H2. Sekarang kita menentukan orde reaksi dari NO. Untuk menentukan orde reaksi dari NO, anak ibu lihat konsentrasi dari H2 yang sama. Kita lihat konsentrasi H2 yang sama berarti terletak pada percobaan 1 dan 3. Ya nak, percobaan 1 dan 3 kita tuliskan dulu. Percobaan 1 dan 3. Buat rumusnya sama seperti menentukan H2. V3 per V1 sama dengan konsentrasi NO3 per konsentrasi NO1. Kita akan menentukan N, orde reaksi dari NO. Masukkan angkanya. Untuk V3 berarti di sini
dikali dengan konsentrasi H2 pangkat N. N-nya itu 1, maka kita tulis 1. 1 tidak perlu dituliskan. Inilah persamaan laju reaksi. Yang terakhir, kita akan menentukan tetapan laju reaksi. Bagaimana menentukan tetapan laju reaksi? Tulis dulu persamaan laju reaksinya. V sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2 pangkat 1. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, anak ibu boleh memilih percobaan 1, percobaan 2, ataupun percobaan 3. Jadi kita bisa percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Ibu akan menentukan tetapan laju reaksinya di percobaan 1. Maka V sama dengan harga laju reaksi percobaan 1, 3. Kita tuliskan 3. K sama dengan. Nah ibu, kita akan menentukan yang terakhir tentang tetapan laju reaksi. Nah, untuk menentukan tetapan laju reaksi, anak ibu harus menulis dulu persamaan laju reaksinya. Kita tulis V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2 pangkat 1. Kemudian, untuk tetapan laju reaksi, anak ibu bisa melihat kembali tabel percobaannya. Bisa di percobaan 1, 2, ataupun 3. Ibu akan membuat percobaan 1 saja. Nah, maka V sama dengan harganya, kita lihat di sini 3 ya. Ini harga laju reaksinya. 3 sama dengan K konsentrasi NO. Berapa konsentrasi NO? Kita lihat di sini konsentrasi NO-nya 0,1. Kita tulis 0,1. Kita pangkatkan 2 dikali dengan konsentrasi H2. Lihat kembali di tabel konsentrasi H2 0,1. Kita buat 0,1 pangkat 1 sama dengan 3 dikali K dikali 0,1 dikali 0,1. Di sini hasilnya 0,01 dikali dengan 0,1 sama dengan K 3 dibagi dengan 0,01 dikali 0,1. K sama dengan 3 dibagi 0,001 sama dengan 3. Kita buat perpangkatannya supaya tidak banyak. 1 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 3.000. Nah, anak ibu, itulah hasil pembahasan kita tentang laju reaksi. Itulah tadi penjelasan dari ibu secara singkat tentang laju reaksi. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu tentang keseimbangan kimia. Tapi ibu tetap berharap di masa pandemi COVID-19, apabila anak ibu berpergian, tetap menggunakan masker dan cuci tangan sebelum dan sesudah berpergian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.